Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak Tara, perkenalkan, saya Nini dari SMK Purnama 1. Saya sudah mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Nah, tujuan saya ke sini, saya ingin bertanya tentang kepemimpinan Bapak nih, tentang pengambilan keputusan selama Bapak memimpin yang mengandung nilai-nilai dilema etika, gitu, pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal gitu. Terima kasih Mbak ya. Saya bantu secara maksimal supaya bisa lulus dengan yang baik. Tapi perkenalkan dulu, nama asli saya Dwi Josfian Dorong. Saya kepala SMK Purnama 3. Kompetensi keahliannya nautika kapal niaga pelayaran. Silakan kalau memang ada pertanyaan, saya berusaha menjawab. Semoga bermanfaat. Iya, baik Pak Tara, sebelumnya nih saya ingin tahu Bapak sudah memimpin SMK Purnama 3 atau pelayaran ini sudah berapa tahun ya Pak? 10 tahunan lebih. Wah, sudah 10 tahun, berarti sudah banyak masalah-masalah. Iya, tentunya dalam masalah yang terjadi di sekolah yang Bapak pimpin ini pernah mengandung dilema etika ya Pak ya. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang bisa dikategorikan masuk ke dalam dilema etika ataupun rujukan moral. Oke, jadi kasus dilema etika ini kan benar lawan benar. Dimana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, yang kedua pilihan itu benar secara moral, tapi bertentangan sedangkan dengan bukan moral. Terus yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Ini yang agak rumit lah, dalam pengertian kita harus benar-benar seperti kita harus benar-benar teliti, jangan sampai keputusan yang kita ambil merugikan segala pihak. Iya, Bapak, untuk masih ada kaitannya, ini pertanyaan kedua, tetapi masih ada kaitan dengan pertanyaan pertama ya Pak. Lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama jika untuk kasus-kasus di mana di kasus itu mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan universal. Oke, terima kasih. Jadi sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika, lebih dahulu dilakukan yang harus dilakukan karena mengumpulkan fakta yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat, lalu menganalisis benar salahnya, lalu membuat alternatif solusi, dilanjutkan dengan mengambil keputusan atau istilahnya agar keputusan itu valid lah. Oke. Islam. Oh, gitu ya Pak ya. Berarti selama ini Bapak untuk pengambilan keputusannya itu tidak untuk istilahnya tidak ada pihak yang dirugikan gitu. Insya Allah Baik. Untuk selanjutnya Pak, terima kasih untuk jawabannya tadi untuk yang kedua ya. Untuk pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan Bapak mengambil keputusan, lalu apa sih Pak langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama Bapak memimpin SMK Purnama? Oke, langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan fakta yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, dan terakhir membuat keputusan sebagai solusi. Jadi pertama fakta bagaimana, siapa-siapa yang terlibat, lalu kita mencoba menganalisis mana yang benar, mana yang salah, lalu membuat alternatif pilihan, akhirnya kita mengambil keputusan. Jadi yang Bapak lakukan adalah pertama mengumpulkan fakta yang
bulat, lalu menganalisis benar salahnya, lalu membuat alternatif solusi ya Pak ya dalam menentukan keputusan. Nah, tentunya Bapak tadi yang sudah Bapak sebutkan sudah lama memimpin SMK Purnama 1, lalu mohon maaf, mohon maaf dari SMK Purnama 3 dengan berbagai macam masalah, pasti dalam memutuskan itu Bapak ada apa bertemu dengan tantangan dalam pengambilan keputusan itu Pak. Kira-kira tantangan yang Bapak temukan apa selama ini Pak? Pertanyaan nomor? Berikutnya itu adalah nomor 4. Mohon maaf Pak. Oh iya, nomor 4 ya Pak ya. Nomor 4 itu dalam pengambilan keputusan Pak, tentunya Bapak memiliki strategi gitu Pak, strategi yang paling Bapak anggap efektif gitu Pak dalam pengambilan. Kira-kira seperti apa Pak itu? Oke, hal yang efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika yaitu dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, terus sifat urgensi kasus dilema etika tersebut, dan pengambilan alternatif solusi. Itu yang saya lakukan dalam hal yang efektif untuk mengambil keputusan dilema etika. Pak. Nah, berarti Bapak sudah memiliki strategi yang efektif ya Pak. Terima kasih jawaban Bapak semakin menambah wawasan saya sebagai kelak kedepannya saya sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, selama ini Bapak selama mengambil keputusan tentunya tidak ini Pak ya, tidak berjalan mulus gitu Pak. Pasti ada suatu tantangan gitu Pak. Kira-kira nih tantangan apa yang pernah Bapak temui? Oke, entah saya betul saya matanya pemahaman saya kurang. Ini semua ada 8 pertanyaan kan ya? Iya betul 8 Pak. pertanyaan yang diberikan ke saya sudah menyiapkan jawaban, cuma kacamata orang tua harus dibersihkan, kadang-kadang jadi rabun. Oke, jadi soal nomor 5. Tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Paham ya? Iya. Suatu hal yang sifatnya sama-sama krusial, tapi yang paling krusial yang mana yang harus kita dahulukan. Juga adanya orang-orang yang atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan yang harus dipenuhi, dan banyak lagi yang lain-lain. Jadi serba salah. Iya. Tapi tetap kita harus mengambil suatu keputusan. Kalau itu kita tidak lakukan, sudah kita tidak akan mengambang terus dalam mengatasi masalah. Jadi tantangan yang Bapak hadapi, yang Bapak sebutkan, tadi nilai yang sama-sama penting ya Pak ya, artinya mengandung nilai kebajikan. Yang berikutnya lagi Bapak pastinya memiliki atasan, yaitu karena di sekolah swasta mungkin yayasan ya Pak ya, ataupun di atasan yayasan ada dinas pendidikan dengan segala peraturannya gitu Pak itu. Tapi tetap ya Bapak harus mengambil keputusan ya, mengutamakan nilai gitu Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, itu jika Bapak memiliki jadwal tata kala Pak ya, itu untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya, atau mungkin dalam bentuk prosedur gitu Pak? Jadi kita tidak mempunyai jadwal khusus, tapi ada tata kelola dengan mempertimbangkan beberapa dan memusyawarahkan segala sesuatunya ya. Jadi tidak ada jadwal khusus ya. Cuma kita punya tata kelola tersendiri dalam menghadapi segala situasi yang terjadi, baik dalam etika dan lain-lain. Jadi Bapak untuk ini tidak ada jadwal khusus tidak ya? Ada jadwal khusus. Oh, iya, baik. Untuk selanjutnya Pak, dalam Bapak pengambilan keputusan itu
adakah mungkin seseorang ataupun staf Bapak ataupun faktor-faktor yang lain yang selama ini bisa mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika tadi? Pertanyaan nomor Nomor 7, ya betul Bapak. Oke. Faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah orang-orang yang terlibat. Ya, kan jadi gini loh. Semakin kita melibatkan pihak-pihak tertentu yang memang ada permasalahan, itu akan semakin bagus hasilnya. Jadi memang banyak itu faktor-faktor yang mempermudah kita dalam mengambil keputusan ini, kan. Jadi intinya Bapak tidak memutuskan ketika masalah itu berat, tidak diputuskan sendiri ya Pak ya? Tidak. Melibatkan orang-orang yang Bapak anggap kompeten gitu Pak ya? Betul, karena kalau keputusan diambil sendiri kan sifatnya subjektif, like and dislike. Tapi kalau dengan melibatkan berbagai unsur, melibatkan aspek-aspek tertentu, insya Allah hasilnya maksimal dan saling win-win solution. Oh gitu kan ya. Terima kasih Bapak sudah menjelaskan memaparkan apa yang saya tanyakan. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir Pak, dari semua yang Bapak jelaskan, dari yang saya tanyakan dari poin 1 sampai dengan poin 7, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak yang tadi sudah memimpin SMK Purnama 3 selama 10 tahun dan bertemu dengan banyak masalah yang mengandung dilema etika? Kira-kira pembelajaran untuk pribadi Bapak itu apa? Oke, ya. Jadi pertanyaan terakhir ya. Ya betul. Ya, memang enak kalau sebelum wawancara sudah diinformasikan dari Bapak, diinformasikan pertanyaan sehingga jawabannya juga saya susun dengan baik juga. Jadi lebih mengenai pada sasaran pihak. Dan 8, nah, pembelajaran yang diambil dari pengambilan keputusan yang pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyak menganalisis kasus yang ada, banyak pertimbangan-pertimbangan. Setiap keputusan tidak mungkin membuat semua pihak atau semua merasa senang. Ada pihak-pihak yang merasa ya dirugikan lah berkata-kata. Tetapi semua yang terlibat dalam pengambilan keputusan harus menerima, menghargai, dan melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Intinya seperti ini. Kita ingin mengambil keputusan, kita melibatkan berbagai pihak, kita melibatkan berbagai aspek. Yang namanya keputusan itu bisa menyenangkan satu pihak, bisa merugikan juga pihak yang lain. Tapi kalau keputusan diambil secara musyawarah, suara mufakat, secara hasil yang hasil bersama-sama, itu namanya hal yang sifatnya objektif. Daripada kita tidak melibatkan orang, tidak melibatkan hal-hal tertentu, hasilnya malah sifatnya subjektif lagi. Saya rasa itu sih. Jadi kalau bisa saya simpulkan, pembelajaran yang bisa Bapak ambil, jadi Bapak lebih bijak ya Pak ya dalam pengambilan keputusannya selama ini dengan berbagai masalah yang sudah pernah Bapak tangani seperti itu. Ya. Ya, baik Bapak, terima kasih. Apa yang Bapak sampaikan sangat menambah wawasan saya sebagai calon pemimpin pembelajaran ke depannya, dan semoga Bapak semakin jaya untuk SMK Purnama 3. Amin. Ya, Bapak semakin disayang, semakin menjalin komitmen dengan guru-guru, dengan rekan sejawat gitu ya Pak ya. Mohon maaf ini sangat mengganggu waktu Bapak. Jadi begini, Ya. Kalau itu kan bisa pada saat kita mampu memberikan sesuatu menolong seseorang, kita selesaikan secara maksimal karena tidak tertutup kemungkinan suatu saat kita akan bertolong. Pasti Bapak, karena saya sebagai calon guru penggerak Bapak, pengalaman saya masih belum banyak dalam memimpin apalagi memimpin sekolah ya Pak. Saya saat ini sedang menjadi pemimpin, mempersiapkan diri menjadi pemimpin pembelajaran saja untuk berpihak pada murid. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Udah deh. Sudah, nanti Nggak saya kebaca.